Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Hujan binti almarhum Rafka Setiawan dengan mahar seperangkat alat sholat beserta Al-Quran dan terjemaahnya, 1 mobil sport, uang tunai sebesar 1 miliar, dan 1 rumah sakit bertulisan ada nyamuk hinggap di atas kerupuk, sedang terharu, dibayar tunai. Bagaimana saksi? Tanya Pak Penghulu. Sah. Alhamdulillah. Reza yang masih tercengang mendengar ucapan anak sulungnya itu sampai menitikkan air mata bahagianya. Bahagia karena air bisa mengucapkan 3 kata yang selama hidupnya sulit sekali dia ucapkan dengan benar. Anak aku bisa ngomong kerupuk, nyamuk, sama terharu, Ra, ucap Reza dengan bangganya saat semua orang sedang khusyuk berdoa. Iya, Mas. Pasangan yang kini resmi mempunyai seorang menantu itu pun saling berpelukan, meluapkan rasa bahagia dan perasaan lega karena hal yang mereka takutkan tidak terjadi. Usai doa bersama yang diakhiri kata amin, penghulu pun meminta pasangan yang baru sah menjadi suami istri itu untuk menyematkan sepasang cincin yang sedari tadi ada di atas meja. 1 cincin bermatakan batu berlian sudah air pasangkan di jari manis gadis cantik yang kini berbalut kebaya putih itu. Sedangkan cincin polos bernamakan istrinya sudah Hujan pasangkan di jari manis air yang sekarang sah menjadi imam dunia akhiratnya. Air langsung menggeser duduknya agar bisa berhadapan dengan sang istri. Dia letakkan telapak tangannya di atas ubun-ubun Hujan seraya membacakan doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma zabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma zabaltaha alai. Hujan menitikkan air mata. Rasa tidak percaya hinggap dalam hatinya yang kini sedang didoakan oleh suaminya. Suami yang semasa lajang dikenal sebagai playboy dengan deretan gadis cantik dari berbagai kalangan. Tangan lembut yang tadi ada di atas kepala Hujan kini turun ke tengkuk gadis itu. Tanpa banyak berkata, air langsung menariknya sampai tepat di hadapan wajahnya yang kini tersenyum penuh arti. Gue cium ya. Bagai tidak peduli dengan banyaknya orang, kini kedua bibir yang selama hidup mereka tidak pernah terjamah oleh siapapun akhirnya bersentuhan. Air mencium dengan begitu lembut meski hanya sekilas. Enak, bisik air setelah melepas tiupannya. Ia pun langsung menoleh ke arah bumi sambil menjulurkan lidah. Puas rasanya bisa ikut merasakan betapa manisnya sebuah ciuman. Semua orang tercengang dengan aksi pengantin baru itu, terutama Reza yang duduk lemas menyaksikan bayi besarnya kini sudah bisa melakukan adegan yang biasanya ia lakukan dengan Humairahnya. Kakak, lirik Reza tidak percaya. Mas Reza kenapa? Tanya Melisa panik. Anakku, Ra, ngapain dia tadi? Mas, jangan pingsan. Melisa yang duduk di sebelah Reza langsung menyandarkan kepala suaminya di bahunya agar pria itu sedikit lebih tenang. Hujan yang merasa sangat malu langsung kembali menunduk saat gelak tawa dan tepuk tangan begitu riuh menggema ke seisi masjid yang sudah didekor seindah mungkin. Ada salah satu lantai yang memang dikhususkan untuk acara ijab kabul untuk siapapun yang ingin menggelar pernikahan di sana. Acara meminta restu pun tidak luput dari derai air mata saat air dan Hujan meminta doa dari para orang tua mereka. Ingat pesan papa ya, gak boleh kasar dan perlakukan istrimu sebaik mungkin, pesan Reza untuk si sulung. Iya pak, kakak akan jadi buaya imutnya Hujan, kekeh air sambil menghapus cairan bening di sudut matanya. Nakal, ma, rengeknya manja pada Melisa. Dia menangis lagi dalam pelukan wanita yang melahirkannya itu. Jagoannya mama harus jadi imam yang baik ya, sayangi dan hargai istrimu, ujar Melisa sambil menghapus air mata si sulung.
Kakak udah gak punya duit lagi mah, jawabnya polos. Bukan harga itu kah? Timpal Reza sambil menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar gemas pada anak yang masih saja terlihat tampan, walau wajahnya penuh dengan air mata. Abang, Langit langsung menerima pelukan adik cengengnya. Semoga kalian bahagia ya, bisik Langit. Deg-degan kakak bang. Udah jangan nangis, malu sama istri, kekal Langit. Dia mencium penuh sayang kening adik kesayangannya itu. Kini giliran Bumi dan Cahaya. Dua adik kembarnya itu pun sudah bersiap saling memeluk. Kini ketiganya sudah saling mendekap dengan erat. Pokoknya, adik yang paling cantik, gerutu si bungsu yang belum siap tersaingi. Ada juga paling bawel, balas Air. Doakan aku bisa seperti kakak ya, bisik Bumi dengan lirih, terdengar helaan nafas berat dari mulutnya. Pasti kalian akan bersama suatu hari nanti. Gimana tadi? Nagih enggak? Bisik Bumi menggoda. Pakai ditanya, jawabnya sambil menepuk kening adiknya. Pasangan Baya, Opa, dan Oma pun tak lepas memberikan doa terbaik mereka. Begitupun dengan keluarga Hujan. Kini pasangan itu sedang dilimpahi begitu banyak doa dan harapan. Cup. Lagi-lagi dan lagi, entah ini sudah keberapa kalinya, Air mencium pipi sang istri sambil tertawa senang. Apalagi saat Hujan justru malah menghindari atau menahan bibir sang suami untuk menciumnya. Tentu Air semakin bersemangat menggoda istrinya. Pelit banget sih lo, ujarnya kesal. Malu Ai, bodo amat. Pemuda yang baru menyandang status suami di umurnya yang baru 19 tahun itu malah memeluk sang istri dari samping. Dia letakkan dagunya di bahu kanan Hujan yang masih berbalut kebaya putih. Lo bahagia Ai? Tanya Hujan, hatinya berdebar menunggu jawaban. Menurut lo? Ia justru balik bertanya. Lo itu gemesin, nyebelin, lucu, cengeng banget sih, ujar Hujan sambil tersenyum kecil. Yang penting gue ganteng, sautnya dengan percaya diri. Jan, tar malam gue, bisiknya pada sang istri yang mampu membuat Hujan terperanjat kaget. Jawab Hujan kesal. Tak ada acara apapun, usai akad semua tamu, keluarga dan kerabat hanya dijamu makan malam bersama karena acara resepsi memang diadakan esok harinya. Mengingat kesehatan Tuan Besar Hardian yang memang tidak sebugar dulu. Kamar kamu di lantai paling atas kah? Ujar Reza kepada anaknya saat di depan lift. Jangan kecapean, besok acaranya full 1 hari, paham? Pesannya lagi dengan menahan senyum. Tenang Pak, kakak udah minta sama Hujan buat jangan apa-apain kakak dulu. Air yang masuk ke dalam kamar pengantin bersama istrinya malah tertawa saat melihat dekor kamar yang menurutnya sangat lucu. Begitu banyak balon dan hiasan lainnya di sana. Bagus ya, rame banget, ucap Hujan. Dia meraih satu balon berwarna merah dari atas langit-langit kamar. Ribet, jawab Air sambil duduk di tepi ranjang yang dipenuhi kelopak bunga mawar. Wangi loh, gumam Hujan. Wangi sih wangi, tapi ini gimana tidurnya kalau balak begini? Dengusnya kesal, rasa lelah membuat dia ingin segera beristirahat. Hujan hanya memicingkan matanya lalu berjalan menuju kamar mandi. Ia kembali tercengang saat memasuki ruangan yang berguna untuk membersihkan diri karena nyatanya itu hampir lebih besar dari kamarnya di rumah Bunda. Ya ampun, keren banget sih. Tangan lembut Hujan terus meraba dinding dan kaca yang terlihat begitu mewah. Apa aku seorang Cinderella modern? Hatinya terus saja berbisik tentang hidup barunya yang baru saja akan ia jalani. Masuk ke dalam keluarga konglomerat tentu tidak pernah ada dalam catatan cita-citanya selama ini. Cukup hidup damai dengan Bunda adalah prioritas utamanya. Hujan menarik sebuah kursi di depan cermin besar. Di sana begitu banyak peralatan mandi yang dia sendiri tidak paham kegunaannya.
Tangannya mulai sibuk membuka satu persatu hiasan di kepalanya yang sulit sekali dia lepaskan karena begitu banyak jepit dan jarum yang menusuk rambutnya. Au! Pekiknya sambil menahan perih. Sakit banget, gumamnya lagi, lalu menghisap jarinya yang mulai mengeluarkan sedikit darah segar. Usai merasa lebih baik, kini saatnya dia membuka baju kebaya yang begitu pas di tubuh langsingnya. Satu persatu dia tinggalkan dengan sangat susah payah, bahkan keringat kini sudah bercucuran di dahinya. Sampai akhirnya semua terlepas dan berserak di lantai. Tubuh polosnya kini bersiap berendam di bathtub yang sudah terisi dengan air dan aromaterapi. Hari yang tidak pernah aku impikan sama sekali, bahkan membayangkannya pun aku tidak berani. Batin Hujan sambil memejamkan matanya. Hari yang begitu menegangkan dan terasa lelah akhirnya berakhir dengan lancar. 20 menit ia rasa cukup untuk berendam. Kini saatnya dia melepas rasa letihnya di atas kasur empuk yang tadi sempat menggodanya. Klek. Hujan membuka pintu dengan sangat pelan. Bahkan suara derap langkahnya pun tidak terdengar sama sekali. Matanya mencari sosok Air, pemuda playboy yang baru saja resmi menjadi suaminya. Ai? Panggilnya sambil mengedarkan pandangan. Ai, lo di mana? Ai? Hujan terus mencari bahkan sampai ke balkon, tapi hasilnya dia tetap tidak menemukan pemuda itu. Kemana sih? Sungutnya kesal. Dia yang masih memakai bathrobe langsung meraih ponsel yang dia letakkan di atas nakas sebelum mandi tadi. Dengan cepat dia menoleh ke arah suara ponsel bergetar. Ia sibakkan beberapa balon yang masih berada di atas ranjang. Ini kan ponselnya, terus orangnya mana? Gumamnya bingung. Hujan kemudian menghubungi Kayangan untuk menanyakan keberadaan Air yang tiba-tiba pergi tanpa pamit kepadanya. Iya, halo? Jawab gadis cantik kesayangan Bumi. Maaf ganggu, aku mau tanya, apa Air lagi sama Bumi atau keluarganya yang lain? Tanya Hujan dengan ragu. Hampir 10 detik lamanya Kayangan baru bisa menjawab. Bumi lagi sama aku, tapi gak ada Air. Hujan menghela nafas beratnya. Mana mungkin bisa ia ditinggalkan sang suami di malam pengantinnya. Ya sudah, aku tutup dulu ya, ujarnya lemas. Tunggu, apa dia pergi? Maksudku, mungkin Air hanya ke lobi hotel. Kamu sudah menghubunginya? Tanya Kayangan. Ponselnya ada, entah tertinggal atau sengaja ditinggalkan, jawab Hujan. Baiklah, aku dan Bumi akan mencoba mencarinya ya. Tunggu kabar dari kami, oke? Hujan mengangguk pasrah seakan Kayangan ada di depannya saat ini. Dia letakkan lagi ponselnya di atas nakas, bangun dari duduk kemudian berjalan menuju lemari pakaian. Yang dia tahu dari cahaya, semua keperluannya dan air sudah tersedia di dalam kamar, termasuk baju mereka. Dia mengambil satu piyama panjang bermotif bunga sakura. Bibirnya tersungging senyum saat melihat deretan baju tidur tipis tergantung di sana. Demi apapun, aku malu jika harus memakai itu. Dia langsung merangkak naik ke atas kasur, menyembunyikan tubuh lelahnya di balik selimut. Jika aku memang jodohmu, aku yakin aku akan menjadi satu-satunya tempat kamu pulang. Rasa lelah dan kantuk membuat dia terlelap dengan begitu mudahnya, seakan lupa dengan suaminya yang kini entah berada di mana.